Masyarakat kini diminta kembali mengetatkan protokol kesehatan COVID-19. Pasalnya, angka penambahan kasus per hari tengah meningkat. Selasa kemarin, Indonesia mencatat tambahan 1.678 kasus baru COVID-19. Sehingga total kasus aktif kini sebanyak 10.095 kasus. Sementara yang sembuh bertambah 677 orang dan yang meninggal bertambah sebanyak 5 orang. Penambahan kasus harian pada Selasa kemarin tercatat tersebar di 26 provinsi. DKI Jakarta jadi wilayah dengan sumbangan kasus terbanyak, mendekati 1.000 kasus, yakni 953. Selanjutnya Jawa Barat 291 kasus, Banten 213 kasus, Jawa Timur 85 kasus, dan mengenapi 5 besar, Bali dengan 65 kasus. Peningkatan kasus corona di Jakarta tercermin dari peningkatan jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran maupun Wisma Atlet Pademangan. Hingga Selasa malam, jumlah pasien di Wisma Atlet Kemayoran mencapai 102 orang, bertambah 23 orang dari hari sebelumnya. Sementara di Wisma Atlet Pademangan, jumlah pasien rawat inap mencapai 503 orang. Kenaikan kasus positif tentu harus jadi alarm kewaspadaan, sebab dalam sepekan terakhir, kasus harian konsisten di atas 1.000 kasus. Begitupun dengan positivity rate mingguan, angkanya menanjak meski masih di bawah standar WHO. Kenaikan positivity rate terjadi 4 minggu berturut-turut. Pada minggu ke-4 Mei, positivity rate berada di angka 0,33%. Lalu di minggu ke-3 bulan Juni, angkanya sudah berada di 2,23%. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu untuk kembali digencarkan dalam masa kenaikan kasus saat ini, yaitu deteksi kasus sedini mungkin dengan meningkatkan kesadaran menuju ke tempat testing COVID-19 untuk diperiksa, terutama jika mengalami gejala atau berkontak erat dengan pasien positif COVID-19. Selain itu, kepada pemerintah daerah untuk kembali memastikan bahwa tempat testing ada dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak lelah saya ingatkan untuk terus perketat kembali kedisiplinan protokol kesehatan. Karena di tengah naiknya kasus saat ini, sangat penting untuk bisa melindungi diri sendiri dan orang lain dengan terus memakai masker dan mencuci tangan dengan rutin. Ingat, masing-masing individu dapat berkontribusi dalam menekan kasus COVID-19 di Indonesia dimulai dari diri sendiri. Lalu, apa penyebab kenaikan kasus COVID-19 di tanah air? Kuat dugaan, varian baru COVID-19 galur Omikron subvarian BA4 dan BA5 yang jadi biang keroknya. Meski gejalanya relatif hampir sama dengan varian Omikron, subvarian ini lebih mudah menular. Puncak gelombang baru COVID-19 di tanah air diperkirakan terjadi pada pertengahan Juli mendatang. Pengalaman menghadapi gelombang sebelumnya tentu bisa jadi pembelajaran. Yang utama, tetap kenakan masker dengan benar meski berada di luar ruangan. Tak hanya itu, risiko kesehatan pasca infeksi COVID-19 juga masih jadi bahaya yang tersembunyi. Oleh karena itu, lebih baik mencegah penularan dengan tetap disiplin protokol kesehatan demi keselamatan diri Anda dan orang tercinta. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah meningkatnya kasus COVID di Jakarta juga berimbas pada kenaikan pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran? Kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Leo Taufik. Leo, berapa jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran per hari ini? Apakah ada penambahan? Ya, Paskalis dan saudara, pagi ini jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet Jakarta ini sebanyak 90 pasien. Artinya ada penurunan pada hari ini setelah pada hari Selasa lalu sebanyak 102 pasien dirawat. Jika merujuk dalam seminggu terakhir, pada 16 Juni lalu, pasien di Rumah Sakit Wisma Atlet ini sebanyak 63 pasien, lalu di hari berikutnya ada 70, 75, 78, 81, dan pada Selasa lalu meningkat menjadi 102 pasien. 102 pasien ini akibat adanya 26 pasien baru yang terkonfirmasi COVID-19 dan 5 pasien dinyatakan sembuh. Lalu pada Rabu pagi ini sebanyak 90 pasien masih menjalani perawatan di Wisma Atlet Jakarta yang terdiri dari 8 pasien baru yang masuk tadi pagi serta 20 pasien lagi telah dinyatakan sembuh. Dari 90 pasien ini, 62 pasien bergejala ringan, 1 pasien bergejala sedang, komorbid ada 11 pasien dan tidak bergejala
ada 16 pasien. Hingga kini sisa tempat tidur yang masih tersedia di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta ini ada 3.711 pasien. Artinya baru 2,37 tempat tidur yang masih terisi. Pasien ini seluruhnya sudah di swab dan sampelnya telah dikirim ke Litbangkes dan dinyatakan belum ada yang terjangkit subvarian Omikron BA4 dan BA5. Paskalis. Leo, ada prediksi bahwa puncak gelombang COVID-19 ini akan terjadi pada pertengahan Juli mendatang. Apakah Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran ini sudah menyiapkan antisipasi? Memang saat ini dari jumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta ini untuk jumlah nakes ini masih di angka 255 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis hingga perawat dan tenaga pendukung lainnya sebanyak 335. Jumlah ini akan menyesuaikan dengan jumlah pasien. Artinya jika ada kenaikan jumlah pasien, jumlah tenaga kesehatan pun akan ditambah. Begitupun dengan sarana pendukung atau peralatan kesehatan lainnya seperti obat-obatan, ventilator, Google hingga masker pun pihak Wisma Atlet telah menyatakan tersedia untuk beberapa bulan ke depan. Sebelumnya memang Kemenkes memprediksi bahwa akan terjadi lonjakan COVID-19 akibat varian baru ini pada pertengahan Juli mendatang. Terpenting adalah masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan saat di luar ruangan. Paskalis. Baik, terima kasih Leo Taufik melaporkan langsung kondisi langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.